Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar yang mantap jos. Nah, di tengah tensi geopolitik global yang saat ini sedang panas-panasnya seperti wajan di atas kompor ya kan, tiba-tiba Inggris dan juga Korea Selatan kini mau merapat ke Indonesia bos. Bukan cuma sapa-sapa basa-basi doang, tapi langsung mau menjalin kemitraan strategis yang lebih mantap lagi. Nah, dari arah barat Inggris yang biasanya sibuk dengan Eropa, Brexit, dan teh pukul 5 sore kini mendadak ingin seriusan sama Indonesia. Bukan cuma sekedar say hey, tapi langsung bilang kami ingin bangun kemitraan strategis. Nah loh, kok jadi romantis gini ya kan? Apa karena Raja Charles baru ulang tahun dan suasana hatinya lagi bagus? Setelah ini kita kupas. Kemudian, Korea Selatan juga tanpa basa-basi, mereka langsung ngebut bos. Presidennya yang baru yaitu Mr. Lee Jae-myung bahkan belum sebulan duduk di kursi panas sudah nelpon Pak Prabowo. Katanya, Pak Presiden, saya pengen ke Indonesia. Nah, cepat amat ya kan? Belum sempat honeymoon politik, udah pengen ngapel ke Nusantara. Ada apa nih bos? Di tengah dunia yang makin tegang, perang di Timur Tengah, rivalitas blok-blokan antar negara besar, dan ketegangan di Laut Cina Selatan, Indonesia kini sepertinya malah jadi rebutan. Apakah Indonesia kini bakal jadi pusat magnet diplomasi dunia? Atau jangan-jangan ada sesuatu yang lebih besar yang sedang disiapkan nih bos? Bagaimanakah berita lengkapnya? Penasaran? Cus, mari kita kupas berita lengkapnya satu per satu bosku. Oke, yang pertama kita bahas dari Inggris dulu nih bos. Jadi nggak cuma Korea Selatan doang, tapi Inggris pun mulai merapat ke Indonesia. Baru-baru ini, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta telah disambangi tamu istimewa nih bos, yaitu kapal perang frigat milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris, British, HMS Richmond, lengkap dengan senjata dan radar canggihnya nih. Nah, jadi mantan penjajah kita dulu bos. Negara yang membantu tetangga-tetangga kita melawan kita dulu yaitu British Inggris. Dan kini mereka datang ke Indonesia sepertinya mereka mau mengencangkan ikat pinggang militernya di Asia Tenggara. Dan Indonesia juga bakal menjadi poros utamanya nih. Nah, admin kutip dari beberapa sumber berita berikut, Dubes Inggris yaitu Mr. Dominic Jeremy baru-baru ini telah mengumumkan bahwa di tengah badai geopolitik global dari Laut Cina Selatan sampai gurun pasir Timur Tengah, Inggris telah memutuskan untuk menjalin hubungan dengan Indonesia bos. Bukan cuma hubungan biasa-biasa baik, tapi kemitraan strategis level baru. Nah, dalam kemitraan tersebut dikatakan ada 4 pilar yang bakal jadi fondasinya bos. Jadi mirip Avengers tapi versi diplomatik nih. Yang pertama yaitu pilar pendidikan dan kesehatan. Ibarat kata dari Oxford ke UI bukan cuma soal beasiswa tapi juga soal teknologi medis. Kemudian yang kedua, kelestarian alam. Karena kita semua tahu hutan Indonesia bukan cuma tempat simpan oksigen, tapi juga rimba terakhir bagi harimau dan pesanan ekspor kayu legal. Kemudian yang ketiga, ekonomi. Nah, ini kolaborasi yang menjanjikan di mana pound sterling dan rupiah mungkin nanti bakal berjabat tangan erat, bos. Dan terakhir ada kerjasama pertahanan dan keamanan. Nah, ini dia nih, bagian yang paling mantap jos. Bayangkan jet tempur Inggris terbang berdampingan dengan Sukhoi milik TNI Angkatan Udara, latihan gabungan di Laut Biru Nusantara, radar maritim tersambung dari Sabang sampai ke London, dan mungkin suatu hari nanti James Bond bisa nyasar pula ke Jakarta bos, bukan cuma ke Istanbul Turki ya kan. Nah, jadi ini serius bos. Dalam kedatangan kapal perang jenis frigat milik Angkatan Laut Inggris HMS Richmond F239 yang berlabuh di Tanjung Priok, Jakarta Rabu 25 Juni kemarin, Inggris katanya nggak cuma datang hanya untuk pamer kapal, tapi mereka membawa strategi yang disebut dengan enduring presence, alias kehadiran jangka panjang. Dengan kata lain mereka bilang gini nih, bro, kami nggak cuma mau mampir makan seblak atau nasi goreng, tapi kami bakal stay. Mr. Jeremy ini pun menyebutkan bahwa Inggris kini melihat Indonesia sebagai poros penting dalam rantai keamanan Indo-Pasifik, seiring meningkatnya tantangan geopolitik bos. Oleh karena itu,
Inggris pun membangun pola kerjasama pertahanan jangka panjang melalui latihan gabungan hingga kolaborasi industri pertahanan dan pengembangan teknologi, termasuk dalam sektor maritim, cyber, dan intelijen maritim. Jeremy katakan bahwa Indonesia adalah mitra utama kami dalam membangun keamanan maritim Indo-Pasifik. Kami hadir di kawasan ini bukan sekedar lewat, tapi sebagai bagian dari arsitektur strategis regional, ujar Jeremy. Dan sebagai tambahan informasi, kerjasama ini pun awalnya berasal dari hasil pertemuan antara Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prabowo Subianto sebelumnya, yang akhirnya menjadi momen krusial, bos. Di mana dari sanalah dirumuskan kemitraan strategis yang katanya bakal rampung pada September 2025 ini. 3 bulan lagi, bos. Mantap, mantap, jos. Inilah fenomena geopolitik di mana tiba-tiba Inggris mulai merapat ke Indonesia. Nah, yang kedua kita bahas Korea Selatan nih, bos. Di sebuah ruangan yang tenang tapi penuh strategi di Jakarta, telepon pun berdering. Bukan cuma telepon biasa tapi sambungan langsung dari Seoul, Korea Selatan, bos. Presiden kita Bapak Prabowo kemarin baru saja menerima panggilan penting dari Presiden Korea Selatan yang baru saja dilantik, yaitu Mr. Lee Jae-myung. Beliau baru dilantik tanggal 4 Juni 2025 kemarin dan belum genap sebulan, Presiden Lee langsung mengambil langkah cepat nih menghubungi Pak Prabowo. Mungkin berniat kembali memperkuat ikatan hubungan yang dulu sempat renggang, ya kan? Barat layang-layang yang talinya diulur makin jauh, makin tegang, tapi tetap dipegang, bos. Dimana saat bertelepon dengan Pak Prabowo, beliau pun langsung menyampaikan keinginannya untuk melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Mantap, mantap, jos. Kemudian selain itu dalam percakapan tersebut, dua pemimpin ini pun gak cuma saling tukar sapa ataupun cuma basa-basi doang, bos. Mereka membahas situasi global, isu-isu geopolitik, dan tentu saja kerjasama strategis pertahanan dan investasi. Apalagi kemarin isu atau masalah terkait 5 insinyur kita yang dituduh mencuri data KF21 sudah kelar, ya kan? Jadi pastinya hubungan bakal semakin diperkuat lagi nih. Kemudian tak lupa selain itu juga kerjasama di bidang perdagangan dan investasi juga terus meningkat tajam, bos. Teknologi, energi, mungkin juga alutsista, mungkin semuanya bakal kembali diperkuat dengan Indonesia. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal-hal ini? Negara-negara asing yang kini mau semakin merapat dengan Indonesia, jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.